pagi anak-anak semuanya. Salam sehat, salam SFD. Baik, pada hari ini pertemuan kelima kita akan melanjutkan materi kita bab 2 yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Persiapkan diri kalian dan tetap semangat. Tujuan pembelajaran kita dengan penuh energi, rajin, dan giat. Setelah mengikuti pelajaran ini, siswa dapat memahami masalah pokok ekonomi modern dan klasik dan dapat mengerjakan soal masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Nah, sebelum kita masuk ke masalah pokok ekonomi klasik dan modern, kita harus mengetahui permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi yang paling umum adalah kelangkaan. Kelangkaan itu apa? Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan manusia sifatnya terbatas. Sehingga manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, bisa kita lihat contoh gambar. Ada seorang perempuan yang sedang memilih kebutuhan akan makanan, di mana dia harus meluangkan membeli makanan kebutuhan utama dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan yang lainnya. Karena jika tidak makan, maka hidup kita tidak berlangsung dengan baik. Nah, kita masuk ke masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik ini, itu terdiri dari 3. Yang pertama, masalah produksi. Yang kedua, masalah distribusi. Yang ketiga, masalah konsumsi. Baik, kita lihat yang pertama, masalah produksi. Masalah produksi. Nah, kita lihat gambar. Gambar yang pertama itu ada produksi untuk produk vaksin. Nah, yang kedua ada produksi untuk pakaian. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini. Masalah produksi itu adalah bagaimana cara memperoleh bahan mentah untuk memproduksi barang tersebut. Kalian tahu nggak apa itu produksi? Nah, produksi itu dimana kita menghasilkan barang dan jasa sehingga para produsen itu tidak hanya membuat suatu produk itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan dari hasil produk yang mereka buat. Anggap kita sebagai produsen, maka kita jika mengolah suatu barang untuk dijual, maka kita harus atau kita pasti menginginkan keuntungan atau hasil dari yang kita produksi itu. Nah, yang kedua, masalah distribusi. Nah, apa itu distribusi? Yaitu menyalurkan barang dan jasa kepada si konsumen agar produksi kita itu tadi, barang yang kita olah tadi, sampai ke tangan masyarakat. Nah, dalam masalah distribusi ini, bagaimana barang itu tadi bisa sampai ke masyarakat, yaitu dengan cara apa? Pengangkutan umum, bisa juga dengan dari tangan ke tangan, atau langsung, kontak langsung atau tidak langsung. Bisa juga dengan cara impor. Seperti vaksin, kita masih mengimpor dari luar negeri. Tapi ini kita juga harus bisa memproduksi vaksin sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu memenuhi kebutuhan akan kesehatan. Yang ketiga, masalah konsumsi. Nah, masalah konsumsi ini kita mengkonsumsi barang baik jasa yang telah diproduksi oleh produsen, maka kita memakai produk itu tadi. Contohnya tadi apa? Vaksin. Tadi sudah diproduksi vaksin untuk disalurkan kepada kita melalui impor. Nah, kita mengkonsumsinya yaitu dengan cara kita disuntik. Berarti kita menerima suntikan itu tadi, itu udah merupakan konsumsi, kita sudah pakai. Apa yang keuntungan untuk kita yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan. Nah, di gambar yang kedua itu ada seorang yang membeli pakaian yang sudah jadi. Jadi pakaian yang sudah diolah tadi telah dikirimkan ke konsumen, maka kita membeli pakaian itu tadi yaitu
dengan cara memberikan uang kepada si penjual. Nah, suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Masalah pokok ekonomi modern dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga, untuk siapa barang diproduksikan. Nah, masalah yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlah barang yang diproduksi. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi. Nah, berkaitan dengan mengalokasikan sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Apakah memproduksi makanankah, pakaiankah, mesinkah, industri, atau sarana transportasi. Jadi tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan manusia. Jadi harus dipilih salah satu untuk memutuskan apa yang akan kita produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mendapatkan hasil dari yang kita produksi tersebut. Nah, sebelum mengambil keputusan, kita harus memang mengingat mengenai barang apa yang diproduksi, harus mengingat sumber daya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, masalah yang kedua, berapa jumlah barang yang akan diproduksikan tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga kita harus mendapatkan keuntungan dari yang kita produksi tersebut. Keputusan mengenai barang apa yang kita produksi, yaitu harus dipertimbangkan dengan cermat dalam mengalokasikan dana, terutama dalam produksi barang-barang yang akan kita produksi. Nah, di masalah barang apa yang akan diproduksi, kita buat contoh adalah akan memproduksi kopi bubuk. Masalah yang kedua, bagaimana cara memproduksi kopi tadi? Nah, masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang akan kita gunakan untuk memproduksi suatu barang. Berapa jumlah tenaga kerjanya, jenis mesinnya apa, alat-alat bahannya apa, serta bahan bakunya dari mana saja yang akan kita gunakan, seperti itu. Produksi dengan teknologi padat karena banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi jumlah produksinya terbatas. Jadi di sini pada gambar ini contoh ada kopi, berarti bahan mentah kita adalah kopi robusta. Nah, kita mengolahnya memakai mesin dan dibantu oleh tangan manusia. Tentunya kita harus dapat mengolah kopi kita tadi menjadi kopi yang sangat baik sehingga diterima oleh masyarakat. Nah, permasalahan yang ketiga, untuk siapa barang kita produksi? Nah, pada masalah ini kita harus mengetahui siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, bagaimana pendistribusian kopi ini tadi bisa sampai kepada masyarakat? Apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan masyarakat atau kelompok tertentu dari masyarakat? Nah, dalam mengatasi masalah-masalah ini, tentunya para konsumen menentukan pilihannya untuk apa? Mengatasi kelangkaan. Contohnya, membelanjakan uangnya atau konsumen memilih kegunaan barangnya yaitu dengan membeli kopi. Nah, pada masalah ini kita harus menentukan target pasar kita. Nah, target pasar kita siapa? Mungkin kalangan remaja, bisa juga orang tua, orang dewasa. Berarti di sini target pasar kita adalah semua golongan masyarakat
khususnya pecinta kopi. Sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugasnya dan tetap jaga kesehatan dan salam sehat.